Sampurasud, Sugeng Rawuh, Wan Yan, Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film serial berjudul The Day of Jackal dirilis November tahun 2024. Film ini sangat ditunggu-tunggu sebagai film serial berjumlah 10 episode yang diambil dari novel terkenal, sehingga Anda tidak perlu menonton keseluruhan berbulan-bulan, cukup hanya menonton review film ini saja. Film ini mendapatkan 2 Golden Award nominations, Best Television Series Drama and Best Actor for Remain. Film ini sutradara oleh Christopher Hall dan direktor film oleh Brian Kerr, Anthony Philipson, Paul Williamsworth, Anu Menon, dan dibintangi oleh Eddie Redmayne dan Lashana Lynch sebagai pemeran utamanya. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Di Munich, seorang petugas kebersihan tua bernama Ralph menjalani rutinitas malamnya. Tanpa dicurigai, ia masuk ke kantor Manfred Fest, politisi sayap kanan yang bercita-cita jadi kanselir. Tiba-tiba, dengan ketenangan luar biasa, Ralph mengeluarkan pistol berperedam dan dengan tenang menembak para penjaga satu persatu dengan presisi mematikan. Setelah menyingkirkan para penjaga, Ralph beralih ke Elias, putra Manfred Fest. Ia tidak membunuhnya, hanya menembak kakinya, lalu melarikan diri. Dengan menuruni gedung menggunakan tali, di tempat persembunyian, Ralph melepaskan penyamaran dan terungkap sebagai pembunuh bayaran sang legendaris, The Jackal. Keesokan harinya, The Jackal menyiapkan posisi di apartemen 3.815 meter dari rumah sakit tempat Elias dirawat saat Manfred datang menjenguk putranya. Meski dijaga ketat, satu tembakan presisi The Jackal tepat mengenai Manfred, menjatuhkannya seketika. Itu adalah tembakan mustahil yang mencatatkan rekor. Kepanikan melanda rumah sakit, sementara The Jackal dengan tenang membongkar senapannya yang tersembunyi dalam koper dan menghilang tanpa jejak. Di London, agen Minam Bianca Pullman segera menyimpulkan bahwa senjata itu hanya bisa dirakit oleh Norman Stock, perakit legendaris asal Irlandia. Saat mencari petunjuk lewat Alison, istri saudara Norman, Bianca nekat menahan putrinya, Emma. Namun Emma, yang menderita sakit jantung, meninggal saat dalam tahanan, menjatuhkan reputasi Bianca. Sementara itu di Spanyol, The Jackal hidup damai bersama istri dan bayinya dengan identitas palsu sebagai Charlotte. Namun di balik kehidupan tenang itu, ia tetap pembunuh bayaran. Saat menagih sisa bayaran 3 juta euro dari kliennya, ia justru ditolak untuk membayarnya. Di London, Bianca menghadapi tekanan besar. Informannya, Ashley Allison, marah karena putrinya Emma ditahan. Sementara Bianca menyembunyikan fakta bahwa Emma meninggal akibat gagal jantung. Minam menutupinya dengan bantuan agen khusus Carver. Demi mendapat nomor kontak Norman Stokes, Bianca berpura-pura Emma masih bisa diselamatkan. Di Spanyol, The Jackal membaca tentang proyek keuangan UDC bernama River yang menjanjikan transparansi, namun berpotensi menciptakan kekacauan. Sambil marah karena kliennya menolak membayar sisa 3 juta euro, ia tetap menghadiri ulang tahun putranya. Namun, pesan bank soal jejak pembayaran membuatnya segera berangkat ke bandara di New York. Kelompok rahasia membahas kemungkinan memenuhi tuntutan The Jackal terkait pembunuhan UDC. Saat itu, UDC tampil di acara bincang-bincang, menegaskan komitmennya pada transparansi penuh. Sementara itu di Inggris, tim Minam menelusuri rekaman pembunuhan Manfred Fest. Dari penyamaran The Jackal sebagai Ralph, mereka mulai mengidentifikasi ciri khasnya. The Jackal teridentifikasi sebagai penembak tangan kanan yang memakai pistol 9 mm, senjata standar militer Inggris. Hingga ke 2013, ranselnya pun buatan perusahaan kecil asal Inggris, memberi indikasi asal-usulnya. Di sisi lain, Bianca tertekan karena atasannya menolak memberi waktu tambahan untuk penyelidikan. Sementara itu, The Jackal tiba di Munich menyamar untuk menyelidiki pembayaran tertunda. Ia bertemu Zena Johnson, perwakilan klien baru, dan menerima pembayaran awal 20 juta dolar untuk membunuh UDC. Sisanya, 80 juta dolar akan diberikan setelah misi selesai sebelum peluncuran Project River pada tanggal ke-28. The Jackal pun setuju. Jackal menemukan fakta mengejutkan. Pembunuhan Manfred Fest dipesan oleh putranya sendiri, Elias, melalui perusahaan bernama Helen. Namun karena Elias terluka dalam serangan itu, ia menolak membayar sisa uang. Di Belfast, Alison diam-diam mencuri.
nomor kontak Norman Stokes dari ponsel suaminya dan memberikannya pada Bianca. Mi-6 segera bergerak ke Belarus, tapi operasi berujung baku tembak. 2 agen tewas dan Norman lolos. Meski gagal, Bianca menemukan sebuah koper berisi senapan sniper tersembunyi, bukti penting untuk melacak The Jackal. Sementara itu, The Jackal mendapat konfirmasi kontrak $100 juta untuk membunuh Udisi. Di sisi lain, Larry dan Allison akhirnya tahu Emma meninggal, membuat mereka hancur. Kesedihan Larry semakin dalam ketika mendapat panggilan misterius dari Norman kembali di Munich. The Jackal menyamar sebagai pria berduka untuk meretas komputer kantor pemakaman dan mengakses data warisan. Saat Elias masih dalam masa rehabilitasi, ia tanpa sadar menaiki mobil yang dikemudikan langsung oleh The Jackal, yang sebelumnya membunuh sopir aslinya. Elias pun mulai curiga, ada sesuatu yang salah. Dalam ketakutan, Elias mengaku telah memerintahkan pembunuhan ayahnya, Manfred Fest, namun menahan pembayaran karena dirinya ikut diserang. Negosiasinya gagal, The Jackal menembaknya mati dan meninggalkan bom untuk menghapus jejak. Sementara itu, Nuria mulai curiga pada suaminya. Ia menggeledah kantornya dan menemukan ruang rahasia berisi uang tunai, paspor palsu, dan perlengkapan penyamaran. The Jackal yang memantau lewat rekaman, sadar identitas gandanya terbongkar, tapi belum sempat bereaksi karena alarm keamanan berbunyi. Mi-6 berusaha melacaknya, namun saksi hanya menyebut sang pembunuh berbicara bahasa Inggris. Di Prancis, The Jackal kehilangan kendali, menembak mati seorang pengemudi dan polisi, lalu mengatur tempat kejadian perkara, agar tampak seperti baku tembak di Inggris. Bianca mengetahui target baru bernama Rodeng. Ia mencari informasi pada mantan perwira George Hans, yang menyebut hanya satu orang mampu menembak sejauh 3.800 meter. Alexander Dugan, sniper legendaris yang diyakini tewas 10 tahun lalu. Di Paris, Nuria menuntut penjelasan. The Jackal mengaku telah berbohong, namun menyamarkan dirinya sebagai agen rahasia. Berjanji akan pensiun setelah misi terakhir. Meski ragu, Nuria akhirnya luluh. Di New York, tim Zena Johnson tahu The Jackal membunuh Elias. Meski sempat meragukannya, pemimpin mereka justru kagum pada keberaniannya dan tetap mendukungnya di Inggris. Larry membunuh Allison karena dianggap mengkhianati Norman. Menyamar sebagai istrinya, ia menjebak Bianca dan mencoba membunuhnya. Bianca selamat, lalu menghadapi Larry yang menyandera putrinya. Dalam ketegangan, ia menembaknya di kaki hingga tertangkap, meski Larry tetap menolak memberi info soal Norman. Sementara itu, UDC di pulau pribadinya bersikeras meluncurkan River, perangkat lunak yang membongkar korupsi global. Meski tahu dirinya jadi target, di Tallinn, The Jackal menyurvei arena tempat UDC akan tampil, nyaris celaka di atap, ia diselamatkan seorang pekerja bernama Rasmus. Tak lama, Zena muncul di hotelnya, memperingatkan bahwa klien mereka jauh lebih berkuasa dari yang ia kira, dan menegaskan akan terus mengawasinya. Di rumah sakit, Bianca memaksa Larry mengaku dengan kekerasan, hingga ia membuka lokasi Normandia, Budapest. Ia juga mengaku tahu alamat Bianca berkat Norman. Meski tak tahu siapa pemberi info, The Jackal lalu menghubungi Norman, meminta senjata baru. Norman, yang terluka akibat operasi Mi-6, tak bisa membantu jarak jauh. The Jackal pun memutuskan menemuinya langsung untuk merancang persenjataan yang dibutuhkan. Di Mi-6, Damien memberitahu Bianca bahwa Alexander, Dugan sniper yang diduga tewas 2013, punya profil identik dengan The Jackal. Bianca memintanya memverifikasi jasad Dugan, lalu menemukan lewat artikel koran bahwa target bernama Roden ternyata adalah UDC. Ia dan Vincent segera berangkat ke Budapest. Di sana, The Jackal bertemu Norman di persembunyiannya yang penuh senjata. Mereka merancang alat penyangga kaki yang bisa lolos pemeriksaan keamanan dan berubah menjadi sniper. Norman mengaku ditembak agen Mi-6 berkulit hitam di Belarus setelah menerima peringatan dari nomor anonim. Ia juga memperingatkan senjata baru itu hanya bisa menembak 8 kali. Saat The Jackal menguji senjata, ia melihat tim Bianca mendekati lokasi. Ia sempat memperingatkan Norman agar kabur, namun terlambat. Norman ditangkap Mi-6 dan diinterogasi. Tepat sebelum ia bisa membuka identitas The Jackal, sang pembunuh menembaknya dari jauh. Rahasia The Jackal pun tetap terjaga. Menyadari The Jackal masih di sekitar, Bianca memimpin pengejaran sengit. Ia nyaris menangkapnya. Namun sang pembunuh bayaran melompat ke perairan terbuka dan berhasil lolos. Setelah berenang ke daratan, The Jackal bersembunyi di lumbung tua, tapi dipukul hingga pingsan oleh pemiliknya, Attila. Saat sadar, ia ditahan dan diinterogasi. Karena kendala bahasa, Attila memanggil saudaranya Gabor dan penerjemah bernama Laszlo.
Namun, The Jackal berhasil membebaskan diri, membunuh Attila dan Gabor, lalu menodong Laszlo untuk jadi sopir pelariannya menuju Budapest. Dalam perjalanan, ia menghubungi Nuria. Awalnya menolak bertemu, tapi akhirnya memintanya membantu urusan terkait ruang rahasianya. Menunjukkan sisi manusiawinya, The Jackal tidak membunuh Laszlo berbeda dari kebiasaannya. Ia membiarkannya pergi, namun memperingatkan, jangan pernah membuka mulut, atau nyawanya taruhannya. Nuria tiba di Budapest, membawa perlengkapan penyamaran untuk The Jackal. Ia menyamar sebagai pria tua dengan kursi roda, senjatanya tersembunyi sebagai penyangga kaki, lalu terbang ke Tallinn, Estonia, lokasi peluncuran Project River. Tanpa disadari, Bianca dan Vincent ada di pesawat yang sama. Di Tallinn, apartemennya sempat didatangi polisi karena kasus pencurian, membuat salah satu petugas mencurigainya. Segera, The Jackal menemui Rasmus, seorang kenalan lama yang kini bekerja di lokasi acara. Dengan permainan psikologisnya, ia meraih kepercayaan Rasmus hingga mereka berbagi ranjang. Dari hubungan itu, The Jackal memperoleh akses penting ke gedung acara. Sementara UDC menolak membatalkan peluncuran meski di bawah ancaman. The Jackal bersembunyi 2 hari di ruang langit-langit gedung, menunggu momen eksekusi. Saat hari tiba, keamanan super ketat dengan kaca anti peluru melindungi UDC. The Jackal berhasil mendapatkan posisi tembak, tapi sebelum sempat menembak, kekacauan terjadi. Seorang penyerang lain lebih dulu menyerbu panggung dan mencoba menembak UDC. Dalam kekacauan penyerangan, The Jackal kehilangan momen emasnya. Ia segera membaur dalam kerumunan panik. Namun di luar gedung, Rasmus melihatnya. Untuk menjaga identitasnya, The Jackal dengan membunuh Rasmus dan menghilang dalam kegelapan. Kegagalan itu mengguncang dunia. Di New York, Winthrop murka karena Project River tetap berjalan. Sistem ini menjanjikan transparansi penuh atas transaksi global, menghancurkan fondasi bisnis gelap seperti miliknya. Penyelidikan menemukan penyerang kedua adalah anggota tim keamanan UDC sendiri. Dengan manifesto yang menuding UDC menyembunyikan agenda rahasia. UDC kini bersembunyi di Kroasia, takut pengkhianatan dari dalam. Sementara itu, di London, Miena menelusuri jejak The Jackal. Bianca mencurigai ia sebenarnya Alexander Dugan, mantan sniper Inggris yang dikira tewas di Afghanistan pada 2013, seorang penembak legendaris dengan kesabaran dan presisi sempurna, setelah menuntaskan misi pembunuhan bernilai tinggi. Dugan dan Gary beristirahat di Siprus. Di sana, mereka menerima tawaran untuk membunuh target baru dari seorang klien kaya, yang kembali mereka selesaikan dengan cepat dan efisien. Dalam operasi berikutnya, unit Dugan diperintahkan menangkap komandan Taliban hidup. Namun, rekan-rekannya malah melakukan pembantaian, termasuk terhadap warga sipil. Untuk menutupi kejahatan itu, mereka mengarang cerita seolah diserang dan memanggil serangan udara. Muak dengan kebrutalan tersebut, Dugan mengambil langkah ekstrem. Saat konvoi kembali dengan 2 mobil, Phantom dan Jackal, ia meledakkannya menggunakan bom jarak jauh. Seluruh unit tewas. Hanya Dugan dan Gary yang selamat sebelum akhirnya menghilang dari radar militer di masa kini. Bianca terus mengambil perhatian terhadap siapa-siapa. Bianca akhirnya mendapatkan akses ke berkas Duhan, meski dokumen resmi menyebut unitnya tewas oleh ranjau darat. Namun, ia yakin Dugan memalsukan kematiannya dan kini beroperasi sebagai Jackal. Di Spanyol, Nuria dan Alvaro menyaksikan berita percobaan pembunuhan UDC. Alvaro menduga Jackal adalah Charles. Nuria menghubungi Jackal, yang justru memerintahkannya membungkam Alvaro. Sementara itu, Bianca mengunjungi Larry di penjara. Dengan penuh kebencian, Larry bunuh diri di depannya. Keamanan UDC diperketat, ia bersembunyi di Kroasia. Jackal terdesak oleh tenggat dan tekanan Zena kembali ke Spanyol. Di sana, ia akhirnya mengaku pada Nuria bahwa dirinya pembunuh bayaran. Berjanji misi ini akan jadi yang terakhir. Listen to yourself and say it again. I kill people for money. Again? I kill people for money. Say it again. I kill people for money. You don't have it! I kill people for money! Is that what you want to hear? Is that enough? Is it enough? Di New York, Winthrop dan Menteri Luar Negeri Inggris sepakat satu-satunya cara menggagalkan River adalah dengan memastikan UDC mati. Sementara itu, Alvaro menekan Jackal lewat ancaman membocorkan rahasianya, hingga Jackal terpaksa menyetujui sebuah pertemuan berbahaya. Keesokan paginya,
Dengan peralatan baru, The Jackal menemui seorang nelayan dan meminjam perahunya Moy Memensing selama beberapa jam. Namun, alih-alih memancing, ia menggunakan posisinya di laut untuk menembak mati gangster. Seorang yang harusnya ditemuinya bersama dengan Alvaro. Peralatan baru terbukti berhasil. The Jackal hanya perlu mengulanginya sekali lagi, menuntaskan misinya yang sebenarnya. Pagi harinya, dia kembali menyewa kapal dengan alasan mau mengamati burung. Namun, sang pemilik kapal kali ini ingin ikut dengannya. Situasi ini membuat Jackal tidak mempunyai pilihan. Begitu berada jauh dari daratan, ia membunuh pemilik kapal, memastikan tidak ada saksi yang tersisa. The Jackal lalu memasang senapannya dengan stabilizer khusus untuk memastikan akurasi tembakannya. Keamanan Udisi melihat kapalnya, tetapi karena masih berada jauh di luar batas perlindungan, mereka mengabaikannya. Beberapa jam sebelum peluncuran, River, Udisi, merasa ingin tetap di tempat tidur. Namun, ia didorong keluar dan menjalankan rutinitas seperti biasanya. Diiringi oleh pengawal pribadinya, ia turun ke air. The Jackal membidik dari kejauhan, tetapi pandangannya terhalang oleh kapal. Ketegangan meningkat, drone keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan bergerak untuk menyelidiki. The Jackal terpaksa menembak seorang pria di jet ski yang mendekatinya, membuat posisinya terungkap. Tim UDC segera bereaksi, menariknya ke bawah air agar tidak terlihat oleh sniper. Namun, saat mereka naik ke permukaan untuk mengambil napas, The Jackal melepaskan tembakan. Peluru pertama mengenai seorang pengawal. UDC yang panik berusaha kembali ke perahu, tetapi saat kepalanya muncul di atas air, The Jackal melepaskan tembakan terakhir. Misi telah selesai. The Jackal segera meninggalkan tempat kejadian dengan kapalnya, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dengan hilangnya UDC, masa depan proyek River dan banyak pihak yang terlibat kini berada dalam ketidakpastian. Setelah tewasnya UDC, Dewan Perusahaannya memilih untuk menunda peluncuran River. Hal ini menandai misi The Jackal sebagai sukses besar. Namun di balik perayaan ini, pengkhianatan telah direncanakan. Kliennya yang dipimpin oleh Timothy Winthrop memutuskan untuk tidak membayar The Jackal. Sebaliknya, mereka merencanakan mau membunuhnya bersama dengan Zena, menganggap keduanya sebagai ancaman yang dapat membongkar keterlibatan Winthrop dalam konspirasi ini. Sementara itu, Mi-6 secara resmi menutup kasus UDC, sebuah keputusan yang membuat Bianca frustrasi. Namun, pengungkapan mengejutkan terjadi. Isabel ternyata adalah mata-mata dalam MIWW6, yang sebelumnya telah membocorkan informasi kepada Norman Stock tentang operasi Bianca. Lebih buruk lagi, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam konspirasi ini. Ia menginstruksikan Isabel agar membiarkan Bianca mengejar Jackal hanya untuk menyingkirkannya setelah misi selesai, demi memastikan bahwa tak ada jejak yang tersisa dari keterlibatan mereka. Di Tempot Lane, melalui komunikasi digital, Jackal menuntut pembayaran dari Zena. Zena kemudian menghubungi Leonora dan memberitahu bahwa Jackal telah menghubungi mereka. Leonora berjanji akan segera mengirimkan pembayaran beserta bonus tambahan untuk Zena. Namun, Zena merasa ada yang tidak beres, mengabaikan perintah untuk tetap berada di kamarnya. Ia memutuskan kabur, dan ternyata tepat karena seseorang telah dikirim untuk membunuhnya, Bianca dan rekannya tiba di Kadi Spanyol dan bertemu dengan penyelidik yang menangani kasus pembunuhan gangster. Setelah menemukan hubungan antara Alvaro dan pria kaya asal Inggris, mereka segera menyadari bahwa pria itu adalah Jackal dan meminta alamatnya. Sementara itu, Jackal memang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi istrinya telah mencapai batas kesabarannya. Hidup dalam ketakutan akan bahaya yang selalu mengintai. Nuria merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang terus dibayangi oleh pelarian. Saat berbicara dengan suaminya di telepon, Jackal mengisyaratkan bahwa ia mencintainya, tetapi Nuria bisa merasakan bahwa suaminya sedang dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Nuria yang semakin khawatir memutuskan untuk mengambil sejumlah uang dari berangkas suaminya dan melarikan diri bersama putra mereka. Ketika Jackal tiba di rumah, dia segera menyadari bahwa Nuria telah pergi bersama anak mereka dan membawa sebagian besar uang di dalam berangkas. Zena menelpon dan memperingatkannya bahwa MI6 telah mengetahui lokasinya, para klien telah mengkhianatinya. Saat Bianca mulai bergerak masuk ke dalam rumah, kedatangan mereka terganggu oleh Alvaro yang datang dalam keadaan mabuk dan bersenjata. Terjadi kekacauan, Alvaro ditembak mati. Sadar akan adanya serangan di dalam rumahnya, The Jackal mematikan listrik dan bersembunyi di dalam ruang rahasianya. Momen tegang terjadi.
Bianca hampir menemukan persembunyian The Jackal di balik cermin dua arah, tetapi ia tidak menyadarinya. Saat alarm berbunyi, The Jackal keluar dari tempat persembunyiannya dan menembak Vince hingga tewas. Konfrontasi terakhir pun terjadi antara Bianca dan The Jackal. Mereka saling berburu di dalam rumah dan dalam percakapan singkat, mereka saling mengakui bahwa keduanya adalah individu yang selalu ingin menang. Bianca menawarkan kesepakatan untuk membantu The Jackal menemukan keluarganya, namun The Jackal menolaknya. Setelahnya, The Jackal segera keluar, mau mencari Nuria. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Namun, takdir berkata lain. I saw her leave. Let me help you. It doesn't need to end this way. It does. The Jackal selamat dari kecelakaan tersebut, sampai akhirnya dia menemui Xena yang menyadari The Jackal tidak senang jika ada orang yang tidak menepati janjinya. Xena yang kini bertekad untuk membalas dendam. Dia memperlihatkan kepada Jackal siapa dalang di balik semua ini. The Jackal setuju, namun sebelum itu, ada satu hal yang lebih penting baginya, menemukan Nuria dan Carlito. Silent footsteps in the night, a shadow hidden from the light. Every move is calculated, every word is fabricated. No name, no face, just destiny, a ghost who walks invisibly. He is the Jackal, hunter of the crown, striking fast, he won't be found. Cold as steel and sharp as flame, the world will never know his name. A rifle waits, the clock ticks slow, targets fall, they'll never know. Skies of many, heart of stone, he fights for nothing, stands alone. Whispers echo, nations fear when the Jackal's shadow's near. He is the Jackal, hunter of the crown, striking fast, he won't be found. Cold as steel and sharp as flame, the world will never know his name. No mercy, no regret, a promise made, a deadly bet. Silent trigger, history bends. When the Jackal comes, the story ends. He is the Jackal, master of the crown, striking fast, he won't be found. Cold as steel and sharp as flame, the world will never know his name. No mercy, no regret, a promise made, a deadly bet. Silent trigger, history bends. When the Jackal comes, the story ends. He is the Jackal, master of disguise, phantom hidden in men's eyes. Blood and silence mark his fame, but the world will never know his name.